jumpa lagi bersama kami. Kali ini kami akan mempresentasikan materi kewirausahaan tentang kemampuan manajemen waktu dan risiko. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Antonius Anasan, nomor regis 331-17034. Dan saya Kaentanus dengan nomor regis 3311025. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, kemampuan manajemen waktu. Setiap orang mempunyai waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam satu hari. Satu malam, 24 jam berarti 86.400 detik. Walaupun mempunyai kesamaan jumlah waktu, faktanya sebagian orang merasa bahwa mereka tidak cukup waktu untuk melakukan hal di hari-harinya. Di bagian yang lain justru mampu melakukan banyak hal di setiap waktu yang mereka miliki. Sebagian dari mereka mampu menghasilkan 5 juta setiap hari, sebagian 1 juta, sebagian lain 100.000 dan seterusnya. Manajemen waktu ini akan membantu seseorang untuk memanfaatkan waktunya secara lebih efisien guna mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Sedangkan manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Pentingnya manajemen. Manajemen waktu adalah kemampuan keterampilan hidup yang tidak hanya Anda lakukan dalam bisnis Anda, tetapi juga cara yang luar biasa untuk mengatur hidup Anda. Manajemen waktu sangat penting, setidaknya atas beberapa hal, yakni 1. Karena waktu tidak terbatas, sementara pekerjaan senantiasa bertambah. 2. Manajemen waktu membantu kita untuk bekerja lebih efektif dengan segala prioritas. 3. Manajemen waktu menjauhkan kita dari stres. Kita dapat mengontrol setiap tugas dan tenggang waktunya. 4. Manajemen waktu membuat kita lebih produktif, dapat menghindari hambatan dan gangguan yang menghalangi dari tujuan. Cara meningkatkan manajemen waktu. Inti dari manajemen waktu bukan untuk mengubah Anda menjadi robot manusia, tapi sesuatu metode yang dapat digunakan untuk membangun waktu dan mengubahnya ke dalam sesuatu yang bekerja untuk Anda. Berarti keseluruhan kita bermain bukan berarti mengharuskan kita untuk tidak berbicara dengan teman-teman kita. Manajemen waktu hanya sebuah alat untuk membuat kita semakin dekat dan dengan tujuan kita. Yang berikut, risiko. Risiko berasal dari bahasa Inggris, yaitu risk, yang artinya bahaya. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa risiko berasal dari bahasa Arab, yaitu risk, yang berarti rizki atau rezeki. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal ketidakpastian atau uncertainty. Risiko sering diartikan sebagai ketidakpastian. Dalam kehidupan sehari-hari, risiko dapat menyebabkan masalah, tetapi dapat juga mendatangkan peluang yang menguntungkan bagi perusahaan maupun orang per orang. Para eksekutif, politisi, karyawan, investor, mahasiswa, rumah tangga, petualang, petani, nelayan, musisi, artis, atlet, dan orang-orang di jalanan, semuanya menghadapi risiko dan harus menggaulinya dengan berbagai cara. Karena mengakibatkan keraguan-keraguan seseorang mengenai kemampuan untuk meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang terjadi di masa mendatang, di mana kondisi yang tidak pasti itu karena berbagai sebab, antara lain, yang pertama, tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir atau menghasilkan, di mana makin panjang tenggang waktunya makin besar pula ketidakpastiannya. Yang kedua, keterbatasan informasi yang tersedia yang diperlukan dalam penyusunan rencana. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan atau kemampuan atau teknik pengambilan keputusan dari perencanaan secara garis besar. Ketidakpastian dapat diklarifikasikan ke dalam ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian alam, dan ketidakpastian manusia. Yang berikut macam-macam risiko.
Yang pertama, risiko diklarifikasikan berdasarkan dampak yang dihasilkan dari kejadian. Yang berikut risiko diklarifikasikan berdasarkan kriteria sifat atau asal dari kejadian yang berpotensi tidak menguntungkan. Menurut Drucker, berdasarkan pada kriteria yang sama membedakan risiko fisik dan risiko ekonomi. Yang pertama, karena tindakan yang tidak semestinya dari kekuatan fisik dan alam yang berakhir terkait kegiatan ekonomi manusia. Oberparleiter lebih lanjut membedakan risiko ekonomi menjadi subjek sosial, natural, komersial, yaitu khusus untuk pengusaha, dan tujuan komersial, yaitu khusus untuk produk. Risiko statis dan risiko dinamis. Risiko klarifikasikan berdasarkan tipe atau jenis. Hal tersebut dibagi sebagai berikut: risiko properti, risiko liabilitas, dan risiko perorangan. Yang terakhir, risiko murni dan bahaya spekulasi. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan atau saran dapat disampaikan lewat kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Bye bye.